Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA, tema 8, subtema 3 tentang kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Nah, mengidentifikasi kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Kualitas air yang baik sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Berikut merupakan syarat-syarat kualitas air yang baik. Yang pertama, yaitu syarat fisika. Yang kedua, syarat kimia. Yang ketiga, syarat biologi. Yang pertama, syarat fisika itu terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, air tidak berasa. Yang kedua, air tidak berbau. Yang ketiga, air tidak keruh dan tidak berwarna. Yang keempat, air tidak memiliki endapan. Nah, yang syarat kimia yaitu terdapat 2 poin, yaitu yang pertama, memiliki tingkat keasaman yang normal. Yang kedua, air tidak mengandung bahan kimia atau air tidak beracun. Yang ketiga, merupakan syarat biologi. Nah, untuk syarat biologi ini, air tidak mengandung bakteri patogen. Nah, bakteri patogen itu apa sih? Bakteri patogen itu merupakan bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Nah, ini merupakan syarat-syarat kualitas air yang baik. Yang seperti Miss jelaskan tadi untuk syarat fisika, yang pertama, air tidak berasa. Nah, air yang tidak berasa dapat disebabkan oleh zat organik atau disebabkan oleh bakteri. Selanjutnya yaitu cairan kimia atau logam yang masuk ke dalam air. Yang kedua, air tidak berbau. Air yang berbau biasanya itu disebabkan oleh pembusukan zat organik seperti air yang tidak berasa tadi, dan air yang tidak berbau ini juga tercampur oleh zat organik atau bakteri. Nah, selanjutnya yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu merupakan salah satu sebab proses terjadinya air yang berbau. Yang ketiga, air tidak keruh dan tidak berwarna. Air yang keruh dan berwarna bisa disebabkan oleh zat organik atau zat lain yang tercampur ke dalam air. Yang keempat, yaitu air tidak memiliki endapan. Endapan air dapat berupa kotoran atau bahan kimia yang tidak bisa larut. Selanjutnya yaitu menjelaskan dampak pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih. Nah, saat ini air bersih semakin sulit didapatkan, sehingga orang yang sering kali perlu itu akan membelinya. Jadi untuk yang daerah perkotaan itu merupakan tempat yang paling banyak mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Nah, hal ini karena sumur ataupun sungainya telah tercemar. Nah, di sini terdapat dampak pencemaran air antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, ini sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan bau tidak sedap. Nah, ini untuk yang pertama, pencemaran air biasanya disebabkan oleh limbah industri. Nah, untuk sampah kemasan makanan atau minuman, biasa itu juga bisa menyebabkan tercemarnya air. Sisa deterjen atau pestisida yang berlebihan itu merupakan salah satu aspek atau
komponen yang bisa merusak terjadinya air bersih atau bisa disebut dengan pencemaran air. Nah, untuk dampak pencemaran air ini bisa terjadi di sungai ataupun di selokan. Yang gambar kedua ini tanah yang tercemar. Limbah mengganggu kesuburan tanah. Yang ketiga ini terdapat buah busuk. Air yang tercemar mengganggu pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Nah, kita dapat mengurangi krisis air bersih dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penghematan air, melakukan penanaman pohon. Yang ketiga, membuat lubang resapan air atau biopori. Yang keempat, membangun tempat penampungan air. Yang kelima, menanggulangi pencemaran air seperti limbah pabrik. Nah, ini untuk gambar pertama, terdapat kegiatan penanaman pohon. Yang gambar kedua ini merupakan salah satu lubang resapan air. Nah, resapan air ini bertujuan untuk air yang terdapat di atas tanah akan kembali lagi ke dalam tanah melalui resapan air ini yang sudah dibuat. Nah, untuk biopori yang seperti ini bisa kalian buat dengan bahan plastik ataupun yang biasa dibuat tanaman tabula pot. Nah, itu juga bisa. Selanjutnya ini untuk gambar ketiga ini yaitu tempat penampungan air yang biasa terjadi di beberapa tempat perusahaan. Nah, pengaruh kualitas air bagi keluarga. Air yang kita gunakan harus berkualitas baik. Jika berkualitas tidak baik, maka apa? Maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan keluarga dan hewan peliharaan akan terganggu. Yang kedua, pakaian dan peralatan sekolah, peralatan makanan maksudnya, akan kotor. Yang ketiga, tanaman akan layu bahkan sampai mati. Oleh karena itu, kita harus bisa menggunakan air yang berkualitas untuk keluarga kita. Karena apa? Jika kita menggunakan air yang berkualitas, maka anggota keluarga menjadi sehat. Pakaian, peralatan makan, dan rumah kita pun menjadi bersih. Nah, ini untuk contoh gambar pertama itu merupakan terjadi kualitas air bersih yang biasa dibuat untuk cuci tangan, cuci piring, ataupun mandi. Ini untuk gambar kedua, kualitas air yang bersih dan baik bisa digunakan untuk minum. Nah, ini untuk air yang ketiga, contoh gambar air yang ketiga ini biasa kita lihat jika kita menyiram tanaman. Seperti itu. Kita lanjut untuk menjelaskan cara-cara memelihara ketersediaan air bersih. Nah, perhatikan tindakan menghemat air berikut. Terdapat 3 gambar. Gambar yang pertama yaitu mencuci pakaian dengan air secukupnya. Yang kedua, menggunakan air bekas mencuci beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. Yang ketiga, menghemat air ketika mencuci kendaraan. Maksudnya seperti apa? Nah, untuk mencuci pakaian dengan air secukupnya, di sini kita tidak boleh boros air atau tidak boleh berlebihan untuk menggunakan air. Jadi kita harus menggunakan air dengan secukupnya saja. Nah, untuk gambar yang kedua ini terdapat anak yang menyiram tanaman dengan menggunakan bekas cucian beras. Nah, di situ untuk air yang bekas mencuci beras ini bisa juga untuk menyuburkan tanaman. Yang ketiga ini menghemat air ketika mencuci kendaraan. Di sini tujuannya agar air yang digunakan itu tidak berlebihan. Nah, itu saja untuk penyampaian dari Miss. Semoga saja kalian mengerti apa yang sudah Miss jelaskan.
Jika ada tugas nanti mohon dikerjakan dan dikumpulkan melalui GC ya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat pagi dan sampai jumpa.